Satu persatu, kelemahan mereka mulai terungkap, teman-teman. Kalau Rismon ini, kelemahan terbesarnya adalah Universitas Yamaguchi, Jepang. Yang diklaimnya dia sudah lulus S2, S3 di sana. Dan kini ijazahnya ini ditampilkan di layar di acara TV. Kalau sebelum-sebelumnya yang ditampilkan ini adalah ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ijazahnya Rismon. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Rismon ini marah-marah, nyolot. Ini dia, mari kita tonton. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Jadi ini gak bagus. Gak bagus. Mahasiswa membuka gakuso. Rismon udah ketahuan kelemahannya. Akhirnya yang terjadi adalah nyolot. Waduh, terjadi perdebatan sengit sampai berdiri dari kursinya tuh nyamperin. Aduh. Yang ditampilin di layar itu, coba dah teman-teman lihat. Dengan yang dipegang Rismon itu yang diklaimnya sebagai ijazahnya. Kemudian yang di sebelahnya, yang aslinya sebenarnya ijazah daripada Yamaguchi University. Jelas banget berbedanya. Dari warna kertas kan, ini beda. Kemudian dari tulisannya juga nampak jelas perbedaannya. Lalu ada yang tersoroti, di mana capnya yang dipegang sama Rismon ini. Sedangkan yang di sebelah ada tuh cap yang berwarna merah. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Ijazah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk 3 bulan sekarang ini sudah tidak relevan lagi bagi kita untuk menanyakan mana ijazahmu Jokowi. Karena dia tidak bakal bisa menunjukkan ijazahnya. Walaupun kemarin pengakuannya bahwa ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya, itu bukan ijazah asli. Jadi percuma saat ini kita menanyakan mana ijazah aslimu. Waduh, Dokter Tifa mengatakan tadi yang disita oleh pihak penyidik itu bukan ijazah asli Pak Jokowi. Aduh. Dokter, seorang dokter kok sibuknya ngurusin ijazah Pak Jokowi. Dan hanya ijazah Pak Jokowi juga loh yang dipermasalahkan sama orang-orang ini. Dokter Tifa, teman-teman, berpindah-pindah ini profesinya. Kadang sebagai ibu rumah tangga ngakunya, sebagai warga biasa. Kemudian sekarang ngakunya peneliti. Aduh. Nanti kamu malah blunder. Jadi sekarang ini pertanyaannya justru adalah bahwa kita bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, apakah Bapak membiarkan para tokoh ini, para peneliti, para jurnalis, para aktivis, para advokat ini dikriminalisasi oleh seseorang yang jelas-jelas melakukan penipuan dengan menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur sampai presiden. Apakah Bapak membiarkan sebuah kejahatan itu terjadi dan bahkan kemudian orang-orang yang membongkar para whistleblower, para peneliti ini bahkan dikriminalisasi? Waduh, Dokter Tifa mengadu ke Presiden Prabowo. Kemarin-kemarin ngadunya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sampai berkirim surat tuh ke banyak sekali. Diklaim-klaim sama dia sudah berkirim surat. Waduh, kemudian di sini dia mengatakan Pak Jokowi melakukan penipuan. Aduh. Lalu menuding lagi ada upaya diskriminalisasi terhadap mereka. Takut banget ya. Takut banget ini Dokter Tifa. Tahu-tahu pihak penyidik mengumumkan nama-nama tersangka. Ternyata siapa tahu nantinya kan ada nama Dokter Tifa. Dipakein lah rompi orange dan diseret ke jeruji besi. Itulah kegelisahan daripada orang-orang ini, teman-teman. Panggilan sudah kami terima panggilannya. Klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor juga akan diperiksa pada Kamis 2025 14 Agustus. Dan panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 hari kemerdekaan. Aduh.
Emang peran apa sih? Sepenting apa gitu? Sepenting apa peran mereka di HUT 17 ini? 17 Agustus ini. Sehingga Roy Suryo, Rismon, dan yang lainnya itu mangkir, menolak untuk memenuhi panggilan kepolisian. Wah, jadi makin seru dong kalau sampai ada keluar lagi panggilan ke berikutnya. Bisa dijemput paksa daripada orang-orang ini. Apalagi kan jangan sampai toh mereka ini menyusul yang sudah kabur duluan, Egy Sujana. Jangan sampai. Kepada pihak kepolisian, mohon diawasi dengan baik. Orang-orang ini jangan sampai kabur. Biarkanlah mereka mempertanggungjawabkan segala tudingan-tudingan mereka terhadap Pak Jokowi. Dan banyaknya omongan-omongan mereka yang belum terbukti selama ini, biar mereka buktikan satu persatu itu nantinya di pengadilan. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa apa-apa, rusuh Pak. Waduh. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya ke buruk lagi gitu? Waduh, Dokter Tifa apakah sedang melakukan pengancaman ini? Katanya ada masa banyak. Aduh. Dokter Tifa, kau bisa-bisanya ya mengadu yang awalnya niat ngadu ke Komnas HAM, tapi dengan kata-kata yang seperti ini, kok kesannya ini menggertak Komnas HAM. Kemarin-kemarin kan, mereka ini ada Dokter Tifa, ada Rismon, ada Roy Suryo, dan kelompoknya banyak tuh berombongan datang ke Komnas HAM, mengadu semuanya, bercerita segala sesuatu, dan pokoknya lah intinya ngemis buat dilindungi sama Komnas HAM. Tetapi endingnya harus kecewa. Komnas HAM menolak untuk melindungi daripada orang-orang ini. Dan ada penjelasan dari komisioner Komnas HAM tersebut. Aduh, Dokter Tifa. Mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi akan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Kami tidak akan mundur selangkah pun Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa melihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Dengarkan baik-baik. Waduh, malah melebar kemana-mana nih teman-teman. Malah ngancem-ngancem lagi. Dokter Tifa ancam membongkar ijazahnya Gibran katanya. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana nih Dokter Tifa ini loh. Yang ngadu ke Komnas HAM tapi kok main gertak-gertak pula. Kemudian ini ada videonya loh. Katanya kalau apa di penjara ini mereka dan tidak mundur kata dia. Tidak mundur selangkah pun, tapi kalau apa, ya mereka akan membongkar ijazahnya Gibran. Lah. Semua apa-apa dituding-tuding palsu ya. Dituding palsu sama mereka. Tidak dipercaya sama mereka. Dan memang pernah lulus sekolah dari satu kampus, ayolah bergembira, tunjukkan ijazah dengan gembira ria, karena tidak ada alasan bagi orang Pak Jokowi yang tidak gembira dengan ijazah kalau hanya asli. Iya, nanti di persidangan. Saya katakan kalau nunggu sana kan gembiranya kelamaan, ayolah gembira hari ini. Jadi menjelang 17 Agustus. Jadi Anda sengaja menunda agar tidak ke persidangan? Oh bukan, kan ini Kata Ahmad Khozinuddin, ayo gembira.
Kenapa sekarang udah nggak bisa gembira kah? Resahkah? Takutkah? Cemaskah mengenai nasib kalian? Makanya ini kuasa hukum daripada Roy Suryo CS mengatakan, ayolah Pak Jokowi, tunjukkan ijazahnya. Ayo gembira. Nampak jelas di sini orang-orang ini memang sudah sangat gelisah, takut mengenai nasib mereka kalau sampai mengenakan rompi orange. Ke persidangan, tetapi kalau saudara Joko Widodo dengan gembira menunjukkan ijazahnya, berarti apa yang mau dibuktikan di persidangan? Oh, sudah dibuktikan di luar kan selesai. Nah kan emang nggak mau ke pengadilan orang ini, nggak mau ke pengadilan, nggak mau di pengadilan, nggak bisa selesai gitu aja dong. Tentunya kan ada kasus hukum di sana yang telah dilanggar oleh orang-orang ini, diduga dilanggar oleh Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, Rizal Fadila, dan yang lainnya. Pokoknya yang 12 orang calon tersangka itu. Enak aja. Sama Ahmad Khoziduddin, udah apa yang dibawa ke pengadilan kalau misalnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kalaupun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, kemudian ini kan terbukti asli, lalu ada lanjutannya. Nggak mungkin berhenti di situ saja. Karena ada dugaan unsur pidananya di sana. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.